Oke, ini mau kemana, Bek? Sunan apa, Bek? Sunan Derajat. Oke, sekarang menuju Sunan Derajat. Ya, Bek? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat majelis yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama channel Majelis Taklim Nurul Hidayah Bila Pora, media dakwah dan informasi Islam terkini. Alhamdulillah, dalam video kali ini sedikit akan mereview kembali tempat-tempat bersejarah Islam di Jawa Timur bersama pengurus takmir Masjid Al-Falah yang berlokasi di Dusun Punchelep Utara, Desa Bila Pora, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Adapun tur ziarah kali ini ada 9 titik yang akan kami lalui. Perjalanan kali ini dimulai dari titik kumpul di Punchelep Utara atau di depan Masjid Al-Falah, Desa Bila Pora. Oke, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kami berangkat, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari para wali Allah, amin ya rabbal alamin. Sayyidina Muhammad Khalil Bangkalan. Siapa sih Mbah Khalil Bangkalan ini? Nah, Syekh Khalil Bangkalan ini adalah sosok ulama panutan yang sangat dihormati. Sebutan Maha Guru Ulama Nusantara memang cocok disematkan ke Mbah Khalil lantaran ia telah mencetak banyak ulama yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Salah satu murid Mbah Khalil adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim merupakan seorang pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama atau NU, dan ulama yang sangat dihormati oleh kalangan Nahdliyin. Mbah Khalil berasal dari keluarga ulama. Ia adalah putra Kiai Haji Abdul Latif bin Kiai Abdul Karim. Abdul Karim adalah keturunan dari Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Syed Sulaiman. Syed Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Murid Mbah Khalil yang lain adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Bahkan ketiga murid Syekh Khalil Bangkalan ini dianugerahi gelar pahlawan nasional. Kemudian apa saja keteladanan dari Kiai Khalil Bangkalan ini? Beliau merupakan seorang yang selalu berusaha dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Hal ini terbukti pada saat beliau berada di Jawa. Beliau tak pernah membebani orang tua atau pengasuhnya. Saat menjadi santri, beliau bekerja dan hasil dari pekerjaannya beliau amalkan untuk guru-gurunya. Mbah Khalil wafat pada Kamis tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriah di Martajasa, Bangkalan. Setelah selesai berziarah dari makam Mbah Khalil Bangkalan, kami bergegas menuju titik berikutnya, yaitu menuju Sunan Ampel, Surabaya. Sunan Ampel atau disebut juga dengan nama lengkap Asy-Syaikh Ali Rahmatullah atau biasa disebut dengan Sunan Ampel, Surabaya. Lahir pada tahun 1401 di Champa, Vietnam, dan wafat pada tahun 1491. Beliau menjadi pemimpin Wali Songo menggantikan Sunan Gresik yang wafat pada tahun 1419. Ada ajaran dari Sunan Ampel yang sangat menarik, yaitu ajaran Moh Limo Sunan Ampel, antara lain moh main tidak berjudi, moh ngombe tidak mabuk, moh maling tidak mencuri, moh madat tidak mengisap candu atau obat-obatan, dan moh madon tidak melakukan zina. Dan setelah berziarah dari Sunan Ampel, kami pun tak lupa berziarah ke makam Mbah Bolong atau Son Haji.
Masjid Agung Sunan Ampel yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya menyimpan sejumlah cerita menarik mengenai para pendirinya. Salah satunya adalah Mbah Suan Haji atau sering disebut Mbah Bolong. Gelar ini bukannya sekadar sebuah olok-olokan, karena Suan Haji yang merupakan salah seorang murid Sunan Ampel ternyata mempunyai karomah luar biasa. Singkat cerita, karena keraguan masyarakat dengan arah kiblat yang telah dibuat atau ditentukan, Mbah Bolong kemudian melubangi dinding masjid sebelah barat dengan jarinya sendiri. Kemudian berkata, "Lihatlah ke dalam lubang ini, kalian akan tahu apakah pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum." Dan ternyata di dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang ada di kota Mekah. Dan seketika itu juga disebut atau mendapat julukan sebagai Mbah Bolong berlatarkan cerita tadi. Sunan Giri Gresik. Sunan Giri yang lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Beliau adalah anak dari Maulana Ishak dengan Dewi Skardadu. Sunan Giri atau yang punya nama lain Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro adalah nama salah satu wali songo yang berkedudukan di Desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media penyebaran Islam melalui pendidikan yang dipertunjukkan di Giri Keraton, pesantren miliknya yang terletak di Perbukitan Giri. Beliau menyelipkan pedoman hidup yang diambil dari ajaran Islam melalui seni pertunjukan tersebut. Sunan Giri memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Sebagaimana guru sekaligus mertuanya, Sunan Ampel, Sunan Giri mengembangkan pendidikan dengan menerima murid-murid dari berbagai daerah di Nusantara. Dan sebelum masuk area makam Sunan Giri, di sekitar parkiran terdapat makam wali Allah juga, yaitu Sunan Prapen. Sunan Prapen adalah pengusaha keempat atau raja keempat yang memerintah kerajaan Giri Kedaton, yang dalam Babat Gresik disebutkan berkuasa antara tahun 1548 sampai dengan 1605 Masehi. Sunan Prapen merupakan cucu dari Sunan Giri dan putra dari Sunan Dalem. Dan Sunan Prapen ini merupakan sosok raja Islam yang sangat komplit. Beliau adalah seorang raja, pendakwah, penyebar agama Islam, serta seorang pujangga besar di masanya. Selain itu, Sunan Prapen juga dikenal sebagai empu atau pembuat keris. Karyanya yang sangat terkenal di bidang pembuatan keris adalah keris angun-angun. Bergeser ke Sunan Maulana Malik Ibrahim Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan salah seorang wali yang memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik lahir pada awal abad ke-14 Masehi di Samarkand, Uzbekistan. Beliau termasuk orang pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali songo lainnya. Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah di antara 9 wali yang tertua. Sunan Ampel adalah anak Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri adalah keponakan Maulana Malik Ibrahim yang berarti juga sepupu dari Sunan Ampel. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah anak Sunan Ampel. Perjalanan kami lanjutkan ke makam Siti Fatimah binti Maimun.
Siti Fatimah binti Maimun adalah salah seorang tokoh perempuan muda pertama yang menyiarkan agama Islam di Jawa. Beliau berasal dari Kedah. Komplek makam Siti Fatimah binti Maimun termasuk situs yang disebut dengan Pesucinan. Makam ini terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Makam ini merupakan makam tertua di komplek makam ini. Dan bisa kita lihat bersama di sebelah kanan dan kiri ini adalah Pujuk Lanceng Manyar. Pujuk Lanceng atau makam panjang, yang mana panjangnya mencapai 9 meter. Beberapa meter dari pintu gerbang kompleks makam sudah terdapat 2 buah makam panjang di kanan dan di kiri jalan, yaitu makam Raden Ahmad dan Raden Syahid. Keduanya disebut sebagai penjaga atau penerima tamu. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri tersebut adalah sebagai penjaga atau penerima tamu pada masa Siti Fatimah binti Maimun. Beberapa langkah kemudian terdapat pintu gerbang lagi dengan tulisan "Mintalah kepada Allah". Rupanya ini adalah peringatan kepada para peziarah yang salah pemahaman tentang konsep doa. Mereka mengira kita yang sering berziarah itu meminta kepada kuburan atau yang telah meninggal. Tapi sebaliknya, kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain makam Siti Fatimah binti Maimun, di dalam cungkup tersebut juga terdapat makam 4 orang lainnya, yakni Putri Suruni, Putri Keling, Putri Kucing, dan Putri Kamboja. Mereka adalah dayang dari Siti Fatimah binti Maimun. Menurut keterangan Ainur Rofiah, juru kunci makam, Siti Fatimah datang ke Tanah Jawa atas perintah Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk menyebarkan agama Islam. Syekh Maulana Malik Ibrahim menginjakkan kaki di Tanah Jawa sekitar tahun 1079 sampai 1080. Sedangkan Siti Fatimah menyusul kemudian pada tahun 1081. Saat datang ke Tanah Jawa, Siti Fatimah binti Maimun masih berusia 17 tahun. Oleh karena itu, Siti Fatimah binti Maimun ini adalah perempuan muda pejuang pertama yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Oke, lanjut menuju Masjid Al-Abror, yang mana merupakan peninggalan Syekh Maulana Ishaq. Bangunan tersebut menempati areal seluas 5 hektar. Bangunan masjid beserta kelengkapannya sendiri berukuran 1 hektar. Syekh Maulana Ishaq adalah seorang ulama yang berasal dari Samarkand, dekat Bukhara, Rusia Selatan. Beliau mensiarkan agama Islam di daerah Lamongan, Jawa Timur. Ada keyakinan dari masyarakat yang datang ke sana bahwa dengan berziarah dan berdoa di makam Syekh Maulana Ishaq, maka segala keinginan pasti akan terkabul. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan terkabul hajat kita semua. Bahkan bagi beberapa kalangan, mereka meyakini bahwa karomah dari Syekh Maulana Ishaq ini bisa meningkatkan derajat. Amin. Karena itu, tak jarang juga yang datang ke sana adalah orang-orang dari golongan pejabat. Selanjutnya, bagi para pedagang, berdoa di makam ini konon adalah jaminan kesuksesan dalam usaha yang dijalankannya. Amin ya Allah. Makam ini berlokasi berdekatan dengan laut dengan pemandangan yang luar biasa indahnya. Tidak hanya itu, di samping makam tersebut juga terdapat sebuah masjid 2 lantai peninggalan beliau, yaitu Masjid Al-Abror yang dibangun di atas lahan 5 hektar. Oke, ini mau kemana, Bek? Sunan apa, Bek? Sunan Derajat. Oke, sekarang menuju Sunan Derajat. Ya, Bek? Sunan Derajat yang memiliki nama asli Raden Syarifuddin atau Raden Qasim adalah anak atau putra dari Sunan Ampel yang juga dikenal sebagai Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Ibu Sunan Derajat bernama Dewi Chandrawati alias Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat merupakan adik dari Sunan Bonang yang juga merupakan salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Derajat memiliki istri bernama Dewi Sufia.
putri Sunan Agung Jati yang kemudian memiliki anak bernama Pangeran Rekyana atau Pangeran Tranggana, Pangeran Sandi, dan Dewi Wurya. Di dalam berdakwah, Sunan Derajat sangat memperhatikan nasib para fakir miskin, anak yatim piatu, dan orang-orang terlantar. Beliau juga menjadi sosok yang mengajak para bangsawan dan orang kaya untuk mengeluarkan infak, sedekah, dan zakat sesuai ajaran agama Islam. Sunan Derajat atau Raden Qasim ini juga dikenal dengan salah satu falsafahnya yang berisi pesan-pesan kemanusiaan. Sejumlah peninggalannya juga masih tersimpan rapi di Lamongan. Nah, ini semua adalah merupakan peninggalan dari Sunan Derajat di Lamongan. Tersimpan rapi dan tertata dengan baik, terdapat di dalam Museum Sunan Derajat yang ada di sekitar makam Sunan Derajat. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Setelah berziarah, kami menyempatkan diri untuk membeli sedikit cenderamata atau jajanan atau khas dari ikon Sunan Derajat di Lamongan ini. Karena terlalu banyaknya para penjual atau pedagang di sekitar kompleks makam, sampai bingung mau beli apa saja nih. Maulana Ibrahim Asmarokondi adalah rute berikutnya. Syekh Asmarokondi merupakan bapak atau ayah dari Sunan Ampel. Beliau juga merupakan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Maulana Ibrahim Samarkondi atau lebih dikenal dengan sebutan Asmarokondi ini merupakan salah satu ulama penyebar agama Islam pada masa generasi awal. Di dalam kompleks makam Maulana Ibrahim juga terdapat sebuah masjid yang terletak di sebelah timur makam. Saat kami masuk ke dalamnya, terdapat 4 soko besar yang menjadi penopang kuat bangunan masjid tersebut. Sahabat majelis yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kami telah sampai ke kompleks makam Sunan Bonang, yaitu di daerah Tuban. Kabupaten Tuban, Jawa Timur dijuluki Bumi Wali karena banyak wali yang dimakamkan di daerah Kabupaten Tuban. Salah satunya adalah Sunan Bonang. Makam Sunan Bonang terletak di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban, tepatnya di sebelah barat Masjid Agung Tuban. Sunan Bonang banyak menggunakan aktivitas seni dalam berdakwah dan penyebaran agamanya. Beberapa karya seni yang diciptakannya adalah dalam bagian penyebaran agamanya antara lain dakwah melalui pewayangan, penyempurnaan instrumen gamelan terutama bonang, kenong, dan kempul. Dan juga ada wujil, macapat, dan nyanyian tomboati yang banyak dinyanyikan ulang pada era sekarang ini dan masih banyak lagi. Nah, inti dari ajaran yang disampaikan oleh Sunan Bonang itu apa sebenarnya? Inti ajaran yang diajarkan Sunan Bonang adalah perpaduan antara ajaran Ahlus Sunnah bergaya tasawuf dan garis salaf. Keteladanan apa yang kira-kira bisa kita ambil dari Sunan Bonang tersebut? Keteladanannya adalah yang diajarkan oleh Sunan Bonang, cara berdakwahnya yang sangat bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Beliau memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Sahabat majelis yang berbahagia dimanapun Anda berada, dan alhamdulillah semua titik atau rute ziarah telah kami lalui dengan lancar. Sekarang waktunya makan malam karena waktu telah menunjukkan pukul 20.30 atau setengah 9 malam. Waktunya makan malam nih. Setelah makan malam, tak lupa juga kami mencari berbagai macam oleh-oleh karena disinilah berbagai jajanan khas atau makanan ataupun oleh-oleh bisa kita dapatkan.
Yuk habiskan uang jajannya untuk orang-orang tercinta di rumah. Hehehe. Dan alhamdulillah kembali kami telah sampai ke Pencelap atau Desa Bilaporah dengan keadaan selamat tanpa hambatan sedikit pun, dan telah menunjukkan pukul 00.46 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share ke media sosial lainnya sebagai media dakwah online kita, yaitu untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara.